Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Syafi'i dengan nomor induk mahasiswa 2202110714. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas mata kuliah perpajakan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sanksi perpajakan menurut Undang-Undang HPP terbaru atau terupdate pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Secara umum ada dua jenis sanksi perpajakan. Yang pertama itu ada sanksi administratif, yang kedua itu ada sanksi pidana. Apa itu sanksi administratif? Sanksi administratif itu adalah sanksi yang terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, sanksi berupa kenaikan yang ditentukan oleh tingkat jenis pelanggaran. Selanjutnya, apa itu sanksi pidana? Sanksi pidana ini adalah sanksi yang berasal dari adanya tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan dalam pembayaran pajak sehingga itu menimbulkan kerugian negara, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Oke, selanjutnya sanksi administratif pada sanksi berupa bunga. Apa itu sanksi berupa bunga? Sanksi berupa bunga ini adalah sanksi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap awal bulan yang berasal dari keputusan Menteri Keuangan tersebut. Di sini ada sanksi administratif berupa bunga serta pasal-pasalnya. Di sini di paling atas sebelah kiri ya, ada ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan di sebelah kanan atas paling atas itu ada tarif bunga per bulan. Yang pertama itu pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2 dan pasal 19 ayat 3. Itu tarif bunganya itu sebesar 0,54%. Selanjutnya yang kedua itu pasal 8 ayat 2 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B dan pasal 14 ayat 13. Di sini tarif bunganya itu per bulan sebesar 0,96%. Yang ketiga pasal 8 ayat 15 itu tarif bunga per bulan itu sebesar 1,37%. Selanjutnya yang keempat itu ada pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2A. Itu tarif bunga per bulannya itu sebesar 1,79%. Selanjutnya yang kelima itu pasal 13 ayat 3B. Itu tarif bunga per bulan itu sebesar 2,21%. Di sini ada pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu ada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Di sini saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi saya akan menyimpulkan bahwasannya pada pasal 1 itu kesimpulannya itu ketika SKPKB itu terbit, kemudian kita itu tidak melakukan pembayaran atau kita melewat pembayaran lebih dari 1 bulan dari SKP tersebut, maka kita tuh akan dikenakan sanksi sebesar 0,54%. Selanjutnya di pasal 2 ini saya simpulkan bahwasannya ketika SKPKB itu terbit, kita setuju, tapi kita tuh diminta untuk mengansur atau menunda, maka bunga yang akan dikenakan itu sebesar 0,54%, sama dengan yang pertama juga. Nah, selanjutnya pada pasal 3 ini kesimpulannya itu kita boleh atau bisa melakukan perpanjangan selama 5 bulan. Dalam perpanjangan tersebut ini kita tuh membuat perhitungan sementara berapa pajak yang akan kita bayar, tapi dalam perhitungan akhir 2 bulan tersebut ternyata kita tuh kurang bayar dalam perhitungan tersebut, maka sanksinya itu adalah sebesar 0,54%, sama yang tadi. Jadi ini adalah sanksi yang paling rendah dari yang lain, yaitu sanksi rupa bunga itu sebesar 0,54%. Dan bahwasan juga sanksi ini menggunakan perhitungan suku bunga acuan dari Menteri Keuangan ditambah antifaktor sebesar 0% dibagi 12, jadi hasilnya itu tetap sama dengan 0%. Sekianlah penjelasan saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.